Ya. Nah, di sini kan berarti kita sebagai orang tua yang mohon maaf ya, zolim terhadap anak. Iya, karena orang tuanya itu tidak pembelajar tadi, iya. Nah, itu. Karena seorang coach itu menyadari bahwa setiap anak itu memiliki potensi dan keunikan masing-masing yang berbeda. Dan seorang coach itu mau menggalinya. Ya. Dia tidak merasa dia yang paling pintar. Ya, dia yang paling hebat. Dia yang tahu segalanya. Ya. Saya yang lebih punya pengalaman. Seorang coach itu nggak seperti itu. Ya. Seorang coach itu menyadari anak ini memiliki potensi, hanya dia perlu disadarkan, ya, diingatkan. Ya. Setiap anak itu pembelajar. Ya. Setiap anak itu memiliki rasa keinginan tahuan yang besar. Ya. Jadi seorang coach itu hanya mendampingi saja. Padahal simpel ya. Simpel. Tapi memang nggak bisa tergesa-gesa. Iya, memang prosesnya itu ya. Iya, harus berproses. Jadi anak juga bisa menikmati prosesnya. Jangan sampai kita jadi seorang coach, tapi kita kayak ini, mau kusir delman ya. Kalau kudanya lambat kita cambuk nih. Iya, betul. Nah itu nggak boleh kita seperti itu. Iya, jadi sikap yang harus dimiliki oleh seorang tua itu kan yang pertama pembelajar ya Pak ya. Pembelajar. Tadi yang sudah dipaparkan tadi. Yang kedua apa? Yaitu dia tidak boleh memiliki sikap yang egois. Ya. Jangan egois dengan ya. Keilmuannya gitu ya. Ya dia yang tadi saya bilang, dia merasa tahu segalanya, dia yang merasa yang paling banyak memiliki ilmu, yang lebih berpengalaman, anak nggak tahu apa-apa. Ya. Akhirnya sikap itu yang menutup nantinya dirinya untuk menjadi seorang coach yang baik. Iya, betul. Jadi memang coach itu butuh keterbukaan yang sangat tinggi ya. Iya, butuh keterbukaan. Yang open minded gitu ya. Ya, dia tidak dia tidak alergi dengan kegagalan. Ya, dia tidak alergi dengan kesalahan. Ya, kesalahan itu sebagai pembelajaran. Kesalahan sebagai pembelajaran. Tidak ada. Banyak sekali sikap yang harus dimiliki ya. Iya, tapi itu saya yakin akan bermanfaat sekali kalau kita mau menjadikan itu jati diri buat kita. Ya. Itu seperti investasi kita di masa depan apa ya? Iya. Itu bukan hanya anak saja yang mendapatkan manfaat, tapi diri kita juga. Ya. Karena menjadi seorang coach itu ya kita harus memiliki kesabaran, ya, dalam menghadapi orang lain, anak-anak kita, ya. Dan kesabaran ini sangat diperlukan gitu. Untuk menjadi seorang coach yang baik gitu. Dia menghargai proses. Nah, jadi sikap sabar ini otomatis akhirnya menjadi bagian dari diri kita. Ya. bukan nanti bermanfaat bagi anak-anak kita saja, tapi bagi kita juga, bagi masa depan kita juga. Oke, itu sikap-sikapnya ya. Nah, sekarang, saya udah punya sikap-sikap. Insya Allah saya punya sikap-sikap itu ya. Amin. Amin. Terus ketika sudah memiliki itu, lihat anak saya, Nah, bagaimana Pak? Maksudnya anak yang bisa di coaching itu dari umur berapa sih Pak? Asal anak itu sudah bisa diajak berkomunikasi. Oh, berarti ya kecil juga masih bisa dong. Iya. Oh, iya. Jadi dari kecil gitu. Iya, dari kecil. Jadi orang tua itu tidak hanya menyuruh-nyuruh saja, ya, atau dia mengajarkan ini yang benar, ini yang salah menurut versinya, gitu. Tapi juga orang tua ini mengajarkan anak untuk menyadari kesalahan yang dia perbuat, misalnya. Oh, jenis coachingnya seperti itu ya, Jadi anak itu belajar untuk memahami kehidupannya,
ya. Anak itu kita latih gitu untuk belajar mengenai kehidupan sesuai dengan umur anak tersebut. Ya. Nah, jadi kita mau ikuti perkembangannya, tumbuh kembangnya mereka. Oh, terutama mungkin dalam ini ya Pak ya, dalam misalnya kan coaching ini salah satu tujuannya adalah menggali potensi ya Pak ya. Iya, pastinya. Mungkin kayak misalnya anak-anak itu dari kecil kita lihat senangnya apa kayak gitu kan? Iya, benar. Oh, kayak gitu jadi dilihatin. Benar, karena banyak anak ya, bukan anak saya aja ya, jadi anak di sekolah Fikar School ini, setelah mereka mengetahui potensi mereka apa, mereka akhirnya mau merubah sikapnya yang tadi buruk menjadi baik. Ya. Karena apa? Mereka tidak mau menyia-nyiakan potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri mereka. Oh iya Pak ya, sebenarnya saya ini punya cita-cita nih. Kalau saya tetap begini aja, misalnya menjadi anak yang pemalas, ya, menjadi anak-anak yang lebih mementingkan banyak main dibandingkan belajar, akhirnya saya mempertaruhkan cita-cita saya nih Pak. Nah, akhirnya kan anak sadar, bukan kita paksa. Jadi dia sendiri yang menyadari ya. Iya, benar. Karena anak-anak ini, apalagi remaja ya, kalau kita hanya bisa salah-salahin, kita hanya bisa paksa mereka untuk begini, begitu, ya, akhirnya anak merasa hopeless gitu, tidak berdaya. Ya, mereka tidak dapat menentukan apa yang terbaik untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka sangat bergantung sama diri kita. Ya, pada coachingnya gitu ya, pada coachnya gitu. Iya, bukan pada coachnya, coach nggak akan melakukan hal itu. Kepada guru-gurunya, ya, kepada orang tuanya misalnya, seorang coach tidak akan melakukan hal itu. Coach itu akan terus mengajak anak untuk berpikir. Ya. Kalau anak tidak diajak berpikir, kapan dia mau berpikir gitu? Ya. Karena berpikir ini kewajiban bagi umat manusia. Ya, karena di agama aja kita berapa kali suruh mikir gitu. Ya, tapi kita tidak pernah diajak untuk berpikir. Nah, di sini saya juga dengan anak saya sendiri, saya selalu ajak gitu anak untuk berpikir. Ketika dia berbuat kesalahan, misalnya, kecuali bukan hal yang prinsip ya. Kalau hal yang prinsip saya langsung direct. Langsung cut gitu ya. Langsung direct. Tapi kalau hal yang bukan prinsip, saya ajak anak untuk berpikir. Ya, agar anak itu menyadari, oh iya ya, saya ini terlalu egois misalnya. Oh iya ya, saya ini mau menang sendiri. Saya hanya ingin kemauan saya dituruti. Ya, tapi saya tidak peduli orang lain. Nah, jadi anak menyadari kesalahan dia itu sampai sejauh apa. Nah, kalau anak sudah sadar, itu tinggal anak mengeksekusi aja untuk memperbaiki sikapnya yang sebelumnya. Tapi kalau anak belum sadar, dia akan terus melakukan. Oh, gitu sih, terus menerus gitu ya Pak? Bagaimana? Jadi terus menerus melakukan hal itu gitu. Iya, melakukan hal yang sama. Kalau dia belum sadar, kan yang penting kita bagaimana nih menyadarkan anak-anak kita. Oh iya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kan tadi ada menggali potensi tuh Pak ya, melihat anak ternyata harus dari kecil tuh. Nah, bagaimana Pak cara menggali potensi anak kecil, anak dewasa dan anak yang ya ibarat kata SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Gimana Pak caranya Pak? Ya pertama kita sebagai orang tua atau sebagai guru nih? Orang tua. Sebagai orang tua. Ya. Kalau sebagai orang tua, karena anak kecil tidak memiliki banyak database yang ada di pikiran mereka, ya kita harus banyak memperkenalkan dulu kepada mereka, ya, memperkenalkan berbagai ragam profesi yang ada, misalnya, ya, kita perkenalkan dengan yang namanya cita-cita, ya, agar mereka tahu hal-hal yang mereka sebelumnya tidak tahu. Ya.
Oh ternyata di kehidupan di dunia ini kita harus memiliki pekerjaan misalnya. Oh itu tuh yang anak kecil tuh ya. Iya. Iya. Ternyata setiap manusia itu dituntut misalnya kontribusinya ya. Nah jadi anak-anak ini kita perkenalkan dulu. Setelah mereka perkenalkan, kita tawarkan ke mereka misalnya untuk istilahnya apa ya, mencoba aktivitas yang ada hubungannya nanti dengan cita-cita mereka misalnya. Oh bisa yang sederhana, Ya, terus sederhana yang kita dulu. setting gitu ya. Iya. Oh, iya. Bisa dari kursus ya atau komunitas ya, yang mereka bisa berpartisipasi di situ ya. Akhirnya anak-anak ini memiliki experience, pengalaman yang langsung ya, bukan hanya baca dari buku ya. Oh ini harus langsung. Harus langsung kita perkenalkan. Kayak anak saya aja, saya perkenalkan nama profesi-profesi yang ada ya. Terus juga dia harus mencoba langsung berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya anak saya dulu punya cita-cita jadi pemain bola, pengen kayak Cristiano Ronaldo. Ya, saya bilang ke anak saya, kalau pengen jadi kayak Cristiano Ronaldo, ayo mulai dari sekarang sekolah bola. Ya, kamu action, ya rasakan, ya menjadi pemain bola itu seperti apa. Tapi kalau anak-anak nih bercita-cita ingin jadi Cristiano Ronaldo, tapi dari dia kecil sampai dia kuliah tidak pernah sekolah bola. Coba Agung bayangkan. Itu jadi Christian mau mirip. Nah itu kan nggak connect gitu. Ya, kita udah tahu anak-anak kita cita-citanya pengen menjadi A. Iya. Tapi aktivitas untuk menjadi A kita tidak provide. Ya, kita tidak sediakan. Ya akhirnya bagaimana anak-anak ini mau dapat meraih cita-citanya? Oh, jadi men-setting aktivitas, men-setting suasana juga kalau bisa ya. Benar. Ikut sertakan anak itu pada aktivitas-aktivitas yang real gitu. Benar. Meskipun akhirnya di tengah jalan anak ini berubah haluan, ya kita jangan marah. Oh, jadi ada kemungkinan tuh Pak ya? Bisa jadi. Udah bisa jalan tiba-tiba melenceng ke sini baru ya. Oh. Ya contohnya kayak anak saya. Dia sudah setahun lebih sekolah bola ya. Saya melihat aktivitasnya dia karena saya nganterin kan ke sekolah bolanya dia gitu. Awal-awal sangat semangat. Oh gitu. Awal-awalnya sampai berjalan 1 tahun masih semangat. Tetapi ketika tahun kedua saya melihat anak saya ini sudah tidak terlalu bersemangat lagi. Ya. Apalagi pas ada masalah di sekolah bolanya. Oh jadi ada hambatan Pak. Ada hambatan. Ya. Orang biasanya kalau sudah passion dengan suatu bidang, ya, apapun masalahnya dia akan hadapi. Ya. Tetapi anak saya meskipun pada saat itu saya dampingi, ya, dia bilang ke saya, ya, kayaknya Ade udah nggak mau sekolah bola lagi. Ade kayaknya pengen nyoba hal yang lain. Tapi saya nggak marah. Oh kita sebagai orang tua harus bijak juga ya Pak? Iya, saya nggak marah. Udah mahal gitu kan Itu. Karena anak ketika beraktivitas itu sebenarnya investasi. Ya, investasi bagi kita sebagai orang tua agar anak ini cepat mengetahui potensi mereka apa. Oh. Ya. Tapi kalau kita hitung-hitungan sama anak, ya, misalnya nih, kamu awas ya, kalau sampai berhenti sekolah bola. Bapak marah, udah tahu sekolah bola tuh mahal, ya, kamu pakai berhenti lagi, waduh, anak akhirnya merasa ya sudah deh, ya, orang tua saya nggak mendukung, nah akhirnya anak itu sekolah bolanya ya udah jadi malas-malesan. Apakah dengan malas-malesan itu bisa menjadi prestasi?
betul. Ya, nah itu. Jadi memang kita jadi orang tua harus bijak. Harus bijak ketika mendidik anak, apalagi di usia-usia awal, Pak ya. Jangan usia awal aja, usia sampai seterusnya. Gitu. Nah, karena apa ya? Namanya manusia pasti kadang lupa, ya, kadang berbuat kesalahan. Itu normal. Ya, asal dia cepat sadar untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kamu cukup ya bikin kesalahan ketika kamu anak-anak saja gitu. Remaja, awas kalau kamu bikin lagi. Nah, akhirnya anak tumbuh kembangnya juga akan terhambat. Karena dengan anak banyak bikin kesalahan dan dia mempelajari kesalahannya itu untuk diperbaiki, disitulah anak akan tumbuh, ya, menjadi anak-anak yang luar biasa nantinya. Karena orang-orang sukses saja mengalami banyak kegagalan. Jadi jatah gagalnya itu habiskan ketika masa anak-anak dan remaja. Iya, di awal-awalnya. Iya, jangan habiskan jatah gagal kamu pas kamu dewasa. Iya, keburu ini udah mendekati ini gitu ke masa kita ke kuburan, ya. Dan ini sangat disayangkan gitu, ya. Karena umur manusia ini kan terbatas. Iya. Nah, terkait hambatan tadi, Pak, biasanya kan anak-anak mengalami hambatan dalam atau misalnya ketika saat dia menggali potensinya, misalnya contoh anak ini senang menggambar gitu kan, tiba-tiba di tengah perjalanan itu kan ada yang meledek gambarnya gitu kan, ada yang meledek apa sih gambarnya jelek bla bla bla. Nah, otomatis kan ada suatu serangan tuh pada pastinya. Anak. Nah, kita sebagai orang tua harus bersikap seperti apa, Pak? Ya, kita harus mau membesarkan hati anak kita. Bahwa anak, kamu lagi proses dalam belajar. Ketika menghadapi hambatan itu. Iya, nggak apa-apa kok, nak. Nanti kalau kamu tekun, terus mau terus belajar, insya Allah gambar kamu akan semakin baik. Ya, teman kamu ngomong kayak gitu ya sudah, anggapnya angin lalu lah. Ya, jangan kamu bales. Ya, kamu malah fokus ke diri kamu saja, perbaiki apa yang kamu bisa perbaiki. Ya, karena anak butuh motivasi juga. Jangan sampai sudah tahu anak kita sering dibully gitu. Iya. Kita malah nambah-nambahin. Iya, makanya jangan jelek. Nah, itu udah mati datang. Iya. Potensinya ya. Nah, itu. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Jadi memang anak-anak itu ketika menghadapi hambatan atau apapun, kita harus membesarkan hatinya dan memberi motivasi gitu ya. Oh iya. Nah, terkait menggali potensi nih, Pak, itu dibutuhkan berapa lama sih, Pak? Setiap anak berbeda waktunya. Nah, jadi kita jangan suka menyamakan. Misalnya adik, mohon maaf, misalnya kakaknya lebih cepat dibandingkan adiknya. Ya kadang dibanding-bandingin gitu. Terus kita banding-banding, kamu kayak kakak kamu sih. Iya benar. Misalnya gitu kan. Kakak kamu tuh berprestasi luar biasa, yang nilainya di rapot 10 semua, kamu 5 itu susah banget, misalnya gitu. Akhirnya adiknya jadi terpuruk gitu. Karena dibandingkan oleh kakaknya, yang mungkin kakaknya strength-nya itu di dunia akademis, sedangkan adiknya strength-nya itu misalnya di dunia musik. Kan sudah berbeda alamnya. Iya. Nah, tapi kita ingin menyamakan. Dan itu menjadi dilema bagi anaknya ya. Iya, karena membandingkan anak kita dengan orang lain, itu akan membuat anak semakin terpuruk. Jangan dilakukan ya. Jadi bandingkan anak kita dengan dirinya yang sebelumnya, itu lebih efektif. Maksudnya gimana, Pak? Dirinya yang sebelumnya gimana? Misalnya gini, anak kita lagi mengalami kondisi malas, ya, untuk datang ke kursusnya. Beda dibandingkan awal-awal dia masuk ke kursus, dia sangat rajin. Nah, kita bisa bandingin sikap dia yang di awal-awal. Ya. Nah, di awal-awal kamu sepertinya rajin datang ke kursus, semangat.
kenapa sekarang enggak? Nah, jadi kita bandingkan ke dirinya dia sebelumnya. Oh, jadi kenapa dia awal sekarang enggak gitu Iya, ya? anak lebih merasa itu fair. Ya. Dia merasa itu adil gitu. Dia dibandingkan oleh dirinya dia sebelumnya. Tetapi kalau kita bandingkan anak kita dengan orang lain, meskipun itu kakak kandungnya, itu tetap akan menjadi dilema bagi dirinya dia. Bahwa dia nggak lebih baik dibandingkan kakaknya atau orang lain. Itu akan membuat anak kita semakin terpuruk. Ya. Apalagi kakaknya itu prestasinya itu luar biasa gitu. Menonjol gitu. Setiap tahun ranking 1. Sedangkan adiknya setiap tahun ranking selalu paling belakang gitu. Iya. Akhirnya adiknya ini merasa sangat sulit mengejar prestasi kakaknya. Ya sudah, aku emang dilahirkan bodoh. Jadi ya udah terima nasib aja. Padahal strengthnya ini bukan di bidang akademis, tapi di bidang yang lain. Nah, orang tuh harus tahu itu. Orang tuh harus sadar, bukan tahu aja, sadar. Sadar itu ya, benar. Kebanyakan kan dicampur adukan gitu kan, harus sesuai standar orang tua. Iya, jadi standarnya itu ya apa yang orang tua mau, bukan apa yang anak mau. Ini yang bahaya. Kayaknya ini kita harus lanjut nih Pak. Nah, iya. Tapi masih banyak ya, iya masih banyak yang akan dibahas terkait masalah orang. Belum ke teknik coachingnya seperti apa. Iya, benar. Belum bagaimana mempersiapkan coachingnya terus berapa kali dan lain-lain. Belum kan Pak? Iya, nanti kita bahas insya Allah di next podcast. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk sore hari Oke, ini. sama-sama semuanya. Semua bermanfaat dan sampai jumpa di Beyond Education podcast selanjutnya. Sampai jumpa semuanya.